Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novan Raham Zainudin dari Fakultas Psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Dari kelas Psikologi 6C, di sini saya akan membuat video ya. Video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas UTS saya, yaitu tugas UTS Kapitalis Leksa klinis yang dimana saya akan membahas poster yang telah saya buat yang berjudul dengan Psychological Wellbeing terhadap penggemar idol. Oke, untuk pada kuliah Kapasitas Leksa klinis ini di dosen pengampunya yaitu Ibu Diah Rahmawati Kuswartani, SPC MPC Psikolog. Oke, langsung saja ya. Saya akan pada slide selanjutnya yaitu oke, bisa dilihat ya. Ini adalah hasil poster yang telah saya buat. Cukup unik dan menarik, bukan? Ya, sungguh menarik dan unik karena kebetulan saya akan membahas mengenai K-pop ataupun idol ya, teman-teman. Oke, lanjut saja. Oke, latar belakang terbuatnya poster saya yaitu diawali dengan mungkin kita ketahui fenomena marak atau datangnya gelombang kebudayaan Korea atau Korea Wave, Wahyu yang semakin populer di Indonesia, terutama dalam bentuk musik hip hop. Sejak awal tahun 2000, budaya Korea Selatan mulai memasuki pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mulai berbagai bentuk hiburan seperti drama, musik, dan produk budaya lainnya. Musik hip hop telah menarik banyak penggemar, terutama dari kalangan anak muda, yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap idol mereka. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya acara konser, fan gathering, dan berbagai bentuk interaksi lainnya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya, mengenai latar belakang masalah. Oke, dalam era modern modern ini, keterikatan individu terhadap selebritas atau idol, khususnya dalam budaya K-pop, telah menjadi fenomena sosial yang signifikan. Penggemar tidak hanya mengonsumsi produk hiburan, tetapi juga membentuk keterikatan emosional melalui hubungan sosial yang mempengaruhi aspek psikologis kehidupan mereka. Fenomena ini penting untuk ditelaah lebih dalam karena dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis, seperti yang dikemukakan oleh teorinya Riff pada tahun 1989, yang mencakup dimensi pertumbuhan pribadi, hubungan positif, dan tujuan hidup. Namun masih terdapat anggapan bahwa fandom bersifat pasif dan kurang memiliki nilai akademik. Selanjutnya, fenomena yang diangkat dari eh, poster yang saya buat. Dari hasil berita yang dimuat oleh www.liputan6.com dalam halaman web yang berjudul Watabul adalah istilah untuk penggemar fanatik JKT48 yang kontroversial. Begini asal-usulnya. Eh, di dalam artikel tersebut memuat di mana para penggemar JKT48 atau dapat disebut sebagai wota mengalami tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hingga mengakibatkan stres. Dengan kehadirannya grup idol JKT48, para wota menjadikannya sebagai sumber kebahagiaan dan menjadikan hiburan positif untuk meningkatkan kesehatan mental. Dengan mendengarkan musik, menonton penampilan idol atau OC member yang mereka idolakan, dapat mengurangi stres dan bisa meningkatkan mood dari seorang penggemar JKT48. Selain itu, menjadi fandom JKT48 dapat membuka jaringan sosial yang memberikan dukungan sosial yang bahkan menimbulkan rasa nyaman bagi kehidupan sosial mereka. Tak lupa pula kehadiran para member atau personal JKT48 terkadang menjadikan sebuah sumber inspirasi bagi penggemar untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Karena biasanya kan kalau kita memiliki sebuah idol atau orang yang kita sukai, kita akan bisa mengikutinya sehingga bisa mengikuti pengembangan diri kita terhadap idol tersebut. Selanjutnya, apa sih mungkin ya
JKT48 itu mungkin banyak orang yang belum ketahui, ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. JKT48 adalah salah satu adik dari idol grup asal Jepang, yaitu AKB48, yang berbasis di Jakarta dan dapat menarik perhatian beberapa masyarakat di Indonesia selama hampir 10 tahun. Sejak ditulis ini dibuat sebagai grup idol pertama di Indonesia karena warna musiknya ceria, kostumnya yang unik, gerakan tarinya yang energi, hingga lirik lagunya yang asing di telinga masyarakat Indonesia karena merupakan saudari dari bahasa Jepang. Jadi JKT48 ini masih segrup sama AKB48 karena mereka masuk ke grup JKT, maaf, 48 Group, di mana banyak ya eh, idol-idol yang bersinambung dengan 48 Group, ada BNK dan lain sebagainya mungkin. Oke, saja hal yang membuat JKT berbeda gitu ya dari grup lainnya adalah identitasnya. Sebagai grup musik yang memiliki nuansa lagu yang ceria dan tempo nada yang cepat, meski ada beberapa lagu yang memiliki genre seduh, namun warna lagunya yang ceria lebih mendominasi dan menjadi ciri khas dengan tempo lagu yang cepat. Lirik dan makna lagu-lagu JKT48 juga memotivasi para penggemarnya dengan menggunakan kata kiasan dan kalimat yang puitis. JKT48 sendiri menyampaikan pesan yang inspiratif ke setiap pendengarnya. Lagu-lagu tersebut pun dibarengi dengan gerakan tari yang kompak dan energi. Nah, selanjutnya mengenai variabel saya nih. Mungkin tadi sudah disinggung mengenai variabel yang saya muat yaitu kesejahteraan psikologis atau psychological well-being yang dimukakan oleh Riff. Kita bahas ya mengenai apa sih psychological well-being. Psychological well-being atau biasanya disebut dengan kesejahteraan psikologis. Kata sejahtera sendiri berasal dari kata sejahtera. Menurut Kamus Besar Indonesia, kata sejahtera memiliki arti aman, sentosa, serta makmur, ataupun selamat, lepas dari segala gangguan, kesungkaran, dan lainnya. Dengan kata lain, arti kesejahteraan mengandung arti sejahtera, aman, selamat, tentram, dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan, psychological well-being merupakan keadaan seseorang ketika merasa bahagia, memiliki kepuasan, tingkat stres yang rendah, dan sehat secara fisik dan mental. Oke, selanjutnya, Rip pada tahun 1995 mengatakan psychological well-being merupakan kondisi individu di mana ia menerima dirinya apa adanya, mampu membentuk suatu hubungan dengan orang lain, dapat membuat keputusan sendiri sendiri, dan mengatur tingkah lakunya sendiri, mampu mengendalikan lingkungan kompatibel dengan kebutuhannya, memiliki tujuan hidup, serta berusaha dalam pengembangan potensi dirinya. Ini yang dikemukakan oleh Rip. Jadi singkatnya itu RIP itu mengungkapkan bahwasanya seseorang yang sejahtera psikologisnya itu dia bisa gitu setidaknya menerima atas masa lalunya, bisa membentuk atau memiliki hubungan positif dengan orang lain, dapat memiliki keputusan sendiri, autonomi dan lain sebagainya. Oke, nah sini bisa dilihat ya, RIP mengungkapkan ada terdapat 6 aspek yang dimana pada tahun 1969 dia mengeluarkan 6 aspek tersebut diantaranya penerimaan diri. Yang pertama, menerima diri di sendiri apa adanya. Jadi seorang itu menerima diri, entah itu dari masa lalunya hingga masa depan. Jadi seseorang itu akan menerima akan yang telah dia lakukan ataupun lainnya. Dengan cara itu dia akan merasa kesejahteraannya nyaman gitu, atau sejahteranya itu naik meningkat gitu. Lalu memiliki hubungan positif. Kayak misalnya punya hubungan baik dan saling percaya. Memiliki hubungan baik dan saling percaya ini dengan orang lain. Seseorang yang sehat secara psikologis atau sejahtera dengan secara psikologis, itu bisa dikatakan dia memiliki punya hubungan yang baik dan saling percaya dengan orang lain. Dengan memiliki hubungan positif ini, bisa meningkatkan sebuah jaringan sosial ya terhadap hubungan dengan orang lain. Lalu yang ketiga itu kemandirian. Bisa diambil mengenai keputusan sendiri. Seseorang yang sejahtera psikologisnya, dia bisa mengambil keputusan terhadap apa yang dia diinginkan tanpa perlu dari orang lain gitu, yang untuk pengambilan putusannya. Jadi dia tuh independen gitu. Selanjutnya mengenai penguasaan lingkungan, dia mampu mengatur dan sesuai diri dengan lingkungannya. Dia bisa mudah beradaptasi gitu. Seorang yang sehat secara psikologis, dia akan bisa mudah setidaknya beradaptasi dengan lingkungannya gitu.
Lalu dia memiliki tujuan hidup, punya arah atau makna hidup. Nah, mungkin ini bisa diambil dari si penggemar ya, idol. Biasanya mereka memiliki punya arah dan makna hidup atau tujuan hidup. Itu terkadang sesimpelnya yaitu untuk sekedar mereka ingin melihat idol mereka itu masih bisa perform gitu. Sehingga mereka masih memiliki tujuan hidup agar bisa melangsungkan kehidupan mereka. Lalu pertumbuhan pribadi itu belajar dan berkembang. Yang seperti yang tadi dijelaskan di fenomena ya, saya mendapatkan di mana penggemar JKT48 ini mereka mengembangkan pribadi mereka karena terinspirasi gitu, dari idol-idol mereka. Dengan demikian, mereka bisa sejahtera gitu dikategorikannya, psychological well-being-nya. Oke, selanjutnya, jadi apa sih singkatnya dalam alasan saya menggunakan psychological well-being gitu untuk melihat gitu kepada penggemar JKT48. Singkatnya dalam fandom JKT48, keterlibatan dalam fandom justru dapat memberikan dampak positif, seperti mengurangkan stres, meningkatkan mood, dan membuka jaringan sosial. Mengurangi stres dan meningkat mood tadi, seperti misalkan mendengarkan musik, melihat idol mereka perform, dan lain sebagainya. Membuka hubungan jaringan sosial, seperti kayak dengan adanya kegiatan fan gathering, itu akan bertemu dengan orang lain gitu. Sehingga membuat jaringan sosial yang baik antara satu sama lain. Lalu memberikan inspirasi untuk mengembangkan diri. Betul, karena yang dari fenomena yang saya dapatkan, di mana para penggemar JKT48 itu mendapatkan seperti inspirasi atas apa yang mereka inginkan gitu, dari para idol mereka. Jadi hal ini sejalan gitu dengan teori psychological well-being yang dikemukakan oleh pada tahun 1989 yang menekankan pentingnya hubungan positif, pertumbuhan pribadi, dan tujuan hidup. Oke, selanjutnya, ah ini tuh urgensi apa sih gitu, urgensi pentingnya penelitian ini gitu. Yang saya dapatkan gitu. Fenomena idol seperti K-pop telah banyak diteliti karena berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis bagi penggemarnya. Namun masih sedikit penelitian yang menyoroti idol lokal seperti JKT48. Padahal mereka memiliki basis penggemar yang kuat dan sistem fandom yang mirip dengan K-pop. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami keterlibatan emosional dan hubungan prasosial antar penggemar dan idol JKT48 dapat mempengaruhi identitas diri serta kesejahteraan psikologis remaja di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai budaya fandom lokal sekaligus menjadi landasan pengembangan literatur fans to Disney berbasis Indonesia. Ya, jadi saya ingin membarui mengenai pembaruan penelitian yang dimana kebanyakan itu subjeknya itu kepada penggemar K-pop. Nah, di sini saya ingin mengembangkan mengenai penelitian psychological being ini kepada penggemar JKT48. Lalu terakhir, sekian. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, terakhir saya akan tutup dengan pantun. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.